Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kita bisa kembali bersua, dan kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia. Karena jumpa lagi dalam Doncast, saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Oke, hari ini bukan cuma kita yang bicara kebahagiaan kita Bang Don, tapi bagaimana kebahagiaan masyarakat. Karena ini menyangkut program-program pemerintah yang tujuannya untuk bahagia dan sejahteranya masyarakat. Setuju ya Bang ya? Kalau kita bicara kebahagiaan masyarakat, itu berarti ada hubungannya dengan kerja pemerintah. Nah, itu dia. Ini yang paling bertanggung jawab soal kerja pemerintah adalah orang yang bertanggung jawab mengkomunikasikan program kebijakan kerja pemerintah kepada masyarakat. Langsung kita hadirkan kerja dalam presiden. Doncast. Kerja presiden. Nah, beliau ini langsung kita hadirkan adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Selamat datang Pak Hasan. Terima kasih. Mas Hasan, terima kasih ya sudah datang ke studio. Terima kasih Bang Don. Terima kasih Mas Doni. Asik. Bukan Om ya. Ya, sekarang kita bicara atau rame bicara 100 hari kabinet Prabowo Gibran. Memang tidak ada kebijakan resmi. Atau ada kebijakan resmi sebetulnya tentang 100 hari ini, Mas? Tidak ada patokan kerja 100 hari. Iya, karena 100 hari itu biasanya peringatan kematian, Bang. Jadi kalau kerja pemerintah nggak ada patokan. 100 ada 1000 hari lagi ya. Ya, tapi dalam 100 hari itu tentu ada yang dikerjakan. Betul. Ada yang dikerjakan gitu. Ya, sering itu dianggap sebagai salah satu jembatan untuk memperlihatkan kemauan politik kan, Mas Hasan? Iya, iya. Makanya ada timeline tentang 100 hari itu. Kenapa Pak Prabowo tidak menetapkan itu sebetulnya? Ya, Pak Prabowo berkali-kali bilang tidak ada patokan 100 hari. Karena program kan dibuat 5 tahunan. 5 tahunan ini breakdown-nya bukan per 100 hari, breakdown-nya per tahun. Nah, pekerjaan tahunan ini juga di breakdown-nya per bulan. Begitu kan cara kita membreakdown pekerjaan untuk mendapatkan target itu kan begitu. Nah, 100 hari ini kan 3 bulan juga enggak, 4 bulan juga enggak gitu. Jadi antara 3 ke 4 bulan. Antara 3 ke 4 bulan. Jadi, tapi beliau bilang, tapi kalau dalam masa 100 hari ini ada hal-hal yang ingin disampaikan ke publik, silakan. Walaupun tidak ada patokan, tapi kan kita juga nggak bisa larang, Bang. Media membuat misalnya evaluasi 100 hari, ya silakan. Ada pollster yang membuat evaluasi 100 hari, silakan. Nah, ini yang menarik, Mas Hasan. Ada media yang membuat survei 100 hari. Ada Kompas, lalu kemudian ada Indikator yang memperlihatkan tingkat kepuasan publik di atas 80%. Itu ada hal yang perlu ada penjelasan. Apa yang membuat itu begitu tinggi? Padahal kan masih banyak yang bilang belum kerja full speed sebetulnya. Iya, menurut saya ini sesuatu yang harus disyukuri, sekaligus juga jadi tantangan di masa depan, karena kan sudah tinggi nih standarnya. Betul. Tapi menurut saya memang pemerintah sejak awal di bawah pimpinan Pak Prabowo memang langsung tancap gas. Pokoknya setelah retreat di Magelang tuh semua anggota kabinet itu tancap gas, Bang. Kerja itu 7 hari seminggu, bukan 5 hari seminggu, tapi 7 hari seminggu. Makanya kita bisa melihat bahwa menteri-menteri itu Sabtu Minggu tetap ada kegiatan. Dan itu bukan kegiatan senam pagi, kegiatannya kegiatan kerja dalam rangka bekerja. Dan kalau hanya komunikasi aja menurut saya nggak jalan, Bang. Tanpa kerja dari kabinet itu nggak mungkin jalan. Jadi yang terbesar itu faktornya pasti karena kinerja kabinet di bawah pimpinan Presiden Prabowo yang dilihat langsung oleh publik. Kan 2 minggu setelah dilantik, Pak Prabowo langsung tanda tangan peraturan pemerintah untuk menghapuskan utang petani, nelayan, koperasi, UMKM yang selama ini sudah direstrukturisasi, sudah ditagih bertahun-tahun, mereka memang sudah nggak mampu bayar. Tapi karena mereka nggak mampu bayar, kalau nggak diputihkan, mereka nggak bankable. Mereka kena blacklist tuh di perbankan, jadi nggak bisa ngajuin kredit. Nah, ini kan harus ada solusi. 2 minggu setelah itu, Pak Prabowo mengeluarkan kebijakan yang orang sering bilang populis, tapi menurut saya kebijakan-kebijakan beliau itu teknokratis populis. Jadi secara teknokratisnya bisa dihitung. Secara teknokratisnya tuh bisa dianalisis, bisa dipelajari gitu loh. Dan memang dampak-dampaknya tuh bisa diukur. Ini dampaknya diukurnya berapa? Minimal 1 juta orang yang bisa dibebaskan dari ini kan, dari blacklist perbankan ini kan. Bisa untuk UMKM ya. Untuk UMKM. Jadi
Itu 2 minggu pertama sudah begitu. Untuk PPN akhirnya beliau mengambil kebijakan enggak, PPN hanya untuk naik hanya untuk barang-barang yang terkena PPN mewah. Jadi kalau barangnya nggak kena PPN BM ya nggak dihitung barang mewah gitu. Jadi ya kan nggak mungkin kita setahun sekali belum tentu kita membeli barang yang terkena PPN BM. Nah kayak gitu. Jadi ini menyelamatkan masyarakat. Kalau kita mau jujur, tahun anggarannya Pak Prabowo itu Bang, baru 1 Januari, baru 1 Januari 2025 kan? Yang sebelumnya masih bawaan sebelumnya. Jadi tahun anggarannya Pak Prabowo itu 1 Januari 2025. Beliau harusnya 100 harinya mulai tanggal 1 ya. Kalau mau fair gitu ya. Iya, tapi beliau tanggal 6 ini Badan Gizi dengan segala macam kesulitan-kesulitan dan kerumitan yang di lapangan secara teknis yang ditemui, tapi kick off. Ya, kick off itu makan bergizi gratis. Kemudian sekarang juga beliau kan lagi mempersiapkan nih, kalau bulan Februari ini cek kesehatan gratis. Itu betul. Jadi masih ada 2. Jadi ada kebijakan yang tadi sebagai hadiah ulang tahun populis teknokratis ya. Tetapi misalnya ada pemeriksaan kesehatan gratis. Kebetulan kita mau wawancarai Pak Budi Sadikin di sini. Dan itu bukan sekedar kebijakan populis, itu ada hitung-hitungan. Ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Kenapa? Karena mencegah lebih baik daripada mengobati, mencegah lebih murah daripada mengobati. Artinya Don, ini sebetulnya juga menjawab pertanyaan ketika ada kritik yang mengatakan ini masih omon-omon gitu. Kira-kira gitulah Mas. Kira-kira apa yang dikatakan oleh seorang kepala komunikasi presidenan? Kalau hanya sekedar omon-omon Bang, nggak ada kerjaannya di lapangan, nggak mungkin 80%. Tapi jangan lupa kan omon-omon itu juga bagian dari kerja politik sebenarnya. Ada 5% lah. Ada 5% lah. Ada 5% lah. Tapi menurut saya sisanya itu adalah kerja. Kan kalau nggak ada pekerjaan di lapangan, omong-omong tuh jadi kata-kata mutiara aja Bang. Cari kata-kata inspiratif. Dan bisa bunuh diri. Kata-kata motivasi. Tapi kalau ada pekerjaannya di lapangan, nggak dibicara, maksudnya nggak disampaikan secara masif pun orang lihat. Nah ini saya mau kaitkan dengan tugas Anda sebagai kepala kantor komunikasi kepresidenan. Artinya, apakah Anda melihat ini sudah merupakan strategi yang tepat efektif kalau bicara prestasi 100 hari pertama Presiden Prabowo dan kabinet, atau karena aspek kepopuleran Pak Prabowo itu yang mendongkrak angka-angka tadi? Ya kalau ini kan penilaian survei itu kan dari masyarakat, beragam strata sosial ekonominya, dari yang sangat terdidik sampai yang kurang terdidik, dari yang sangat berpunya sampai yang tidak berpunya. Tentu lebih banyak mereka memberikan penilaian berdasarkan apa yang mereka rasakan, ya kan? Kalau yang mereka rasakannya nggak baik, ya nggak mungkin mereka kasih penilaian yang baik. Jadi menurut saya mereka sudah mulai, publik sudah mulai merasakan. Jadi kan ada 2 yang diukur tuh, ada tingkat kepercayaan, ada tingkat kepuasan. Tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan. Bedanya apa ini? Tingkat kepuasan itu apa yang mereka rasakan 80%. Kalau tingkat keyakinan, tingkat kepercayaan 90% kalau menurut Kompas. Jadi seberapa percaya ini? Jadi dari 10 orang, 9 orang itu percaya Pak Prabowo akan bekerja dengan baik beserta kabinetnya dan akan merealisasikan janji-janji kampanyenya. Dengan angka 80% sampai 90% itu artinya komunikasi kepresidenan harusnya lebih mudah dong ya? Tidak mudah juga, Mas. Ini justru makin berat. Tidak mudah makin juga. Berat ya? Tidak mudah juga. Ya, jadi kan kalau pemerintah itu kan setiap hari kan pasti ada aja. Ya orang yang punya isu apa, orang mempertanyakan ini dan itu, kan gitu. Yang penting itu selama kita berjalan di rel yang benar, sesuatu itu bisa disampaikan ke publik supaya publik bisa paham. Untuk hal yang paling kontroversial sekalipun, seandainya pemerintah itu memang berpijak di rel yang benar dan ini memang program untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan publik, kita bisa jelaskan. Kayak gitu. Jadi kalau mau jadi lebih mudah, kayaknya nggak mudah. Jadi siapapun pemerintahnya menyampaikan hal-hal ini,
Karena kita sekarang itu kan banyak sekali masyarakat itu kan bukan yang bisa komentar bukan cuma Bang Don. Outlet untuk menyampaikan itu kritik banyak itu besar. Multi channel Dari orang yang paham sampai orang yang nggak paham itu bisa berkomentar apa saja gitu. Atau orang yang sengaja salah paham juga bisa membuat informasinya bias, membuat informasinya dan menularkan kesalahpahamannya gitu. Jadi makanya itu penting bagi kita untuk memberikan pemahaman supaya orang nggak salah paham. Pentingnya di sana gitu. Gitu aja. Karena sebenarnya sejatinya yang dilakukan pemerintah itu betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Tapi ada yang mau paham, ada yang nggak mau paham. Ada yang sengaja menyebarkan kesalahpahaman. Karena mendapat manfaat dari kesalahpahaman itu ya. Ada juga lah, kayak gitu. Cuma yang menarik Bang Don, kalau kita bicara angka-angka, saya tidak bermaksud membandingkan figur ya, tapi kalau di era Presiden Jokowi pertama, angka yang diraih Pak Prabowo ini luar biasa tinggi gitu kan. Apa sebenarnya yang membuat meski ada perbedaan zaman, era dan kepemimpinan, menurut Anda kenapa bedanya jauh gitu? Ya ini kan mungkin hipotesis lah ya. Yang tahu sesungguhnya tentu yang punya data survei. Kalau kita kan paling hipotesis. Ya mungkin juga karena terlihat sekarang ini relatif lebih kompak lah. Relatif lebih kompak. Hasil retretnya ya? Iya, kabinet-kabinet itu dari yang mungkin tidak semua saling kenal, sekarang semua saling kenal. Kadang-kadang kan semua pekerjaan itu nggak hanya bisa satu sektor. Dan itu biasanya lintas sektoral. Betul. Kadang-kadang yang nggak jalan itu karena harus ada komunikasi lintas sektoral, begitu kan? Betul. Bang Don sudah jadi ada gunanya retreat itu, betul. Nah sekarang yang hambatan-hambatan lintas sektoral itu kecil lah, bisa diatasi lah, sudah cair ya, sehingga bisa jalan. Makanya kita bisa lihat kalau Menteri Perumahan pergi kemana-mana nggak sendiri Menteri Perumahan, ada Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Tenaga Kerja, kadang-kadang ada dari Menteri Sosial misalnya, Menteri bekerja nggak sendiri, Menteri Pariwisata nggak sendiri, kadang-kadang dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Pekerja Migran nggak sendiri, kantor komunikasi juga nggak pernah sendiri, pasti melibatkan berbagai kementerian. Menko juga sangat aktif untuk setiap minggu memberikan ini capaian kita, target kita apa lagi. Jadi manggil rapat koordinasi, target kita yang belum kecapai ini, target kita yang belum kecapai ini. Jadi menurut saya relatif lebih kompak lah. Jadi itulah relatif lebih kompak. Itulah berkah dari komunikasi. Memang kuncinya komunikasi. Membuat everybody connected. Lalu kemudian dengan begitu tidak akan ada hambatan ketika mau melakukan tindakan atau kebijakan kan? Pasti kadang-kadang masih ada perdebatan Bang. Betul. Debat ini enggak sih, tapi kan ketika sudah diomongin jalan juga gitu. Yang suka nggak jalan tuh mungkin nggak ada perdebatan tapi nggak diomongin. Jadi nggak disimpan aja. Itu komunikasi batin. Belum tentu dia setuju, nggak diomongin. Jangan-jangan orangnya setuju. Akhirnya nggak jalan-jalan karena nggak dikomunikasikan. Nah sekarang yang kayak gitu-gitu mungkin bisa diatasi. Ini sesuatu yang baru ya sebetulnya dalam pemerintahan ini. Bisa diatasi. Tapi satu hal yang harus kita lakukan sekarang, komunikasi kepada penonton kita juga untuk mengingatkan kita rehat dulu Bang ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Doncast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bergabung bersama kami dalam program Doncast hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser dan saya Don Bosco Slamet. Kita tidak lupa pengen ngucapin terima kasih Bang Don kepada para penonton kita yang sangat setia mendukung program ini, baik yang menyaksikan melalui layar Nusantara TV atau yang banyak menyimak melalui tayangan Doncast di channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, subscribe, dan boleh Anda memberikan komen apapun terkait dengan topik bahasan kita. Dan kali ini kita bicara tentang program-program pemerintah yang tentunya terkait dengan kehidupan saya, Anda, kita semua. Menariknya tadi Bang Don, tadi kalau bicara tentang istilah teknokrat, populis teknokratis. Ya, saya kalau banyak tanya ke pengamat politik itu belum ada istilah seperti itu. Apa sebenarnya yang dituju dari Presiden Prabowo? Kalau Presiden Prabowo, kalau kita pelajari dokumen-dokumen kampanye beliau sejak lama, beliau kan bukan baru jadi calon presiden ini. Sudah lama ini. Sudah pengalaman jadi calon presiden. Sudah lama ini perjalanan beliau jadi calon presiden, dan dokumen-dokumen visi misi beliau itu bisa dikatakan sangat konsisten. Sangat konsisten bicara soal ketahanan pangan buat isi perut. Betul. Dan itu bagian dari ketahanan nasional. Karena kalau kita punya ketergantungan sedikit saja
terhadap misalnya negara-negara lain, begitu situasi geopolitik berubah, situasi ekonomi berubah, atau bahkan kayak COVID kemarin, nggak ada perang, nggak ada apa-apa, COVID gitu misalnya. Lah kita kelabakan. Kita bisa lumpuh. Kita bisa lumpuh. Jadi pikiran beliau masih konsisten, dan itu makin lama makin hitung-hitungannya makin matang. Makin matang dan makin yakin beliau bahwa ini harus dikerjakan sesegera mungkin. Dan negara ini perlu dikerahkan seluruh sumber dayanya untuk menuju ini, ketahanan pangan. Begitu juga ketahanan energi. Ketahanan energi itu bukan cuma omon-omon, ketahanan energi itu juga bagian dari ketahanan nasional, sama dengan pangan. Begitu situasi berubah, kita bisa kelangkaan energi. Betul. Bisa gelap ini, Nusantara TV nggak bisa nyala, nggak bisa siaran gitu loh. HP kita nggak nyala. Gitu. Ini sekarang kan bagian jadi dari kebutuhan dasar juga. Tapi makin ke sini, perhitungannya semakin matang. Itu makanya saya bilang bukan sekedar populisme ini. Ini sudah teknokratis, secara teknokrat ada hitung-hitungannya. Artinya kematangan itu konsekuensinya pada merevisi. Bukan merevisi, tapi kemudian memperbaiki gitu. Dan ya. itu menjadi konsep kerja. Saya ikuti betul kampanye Pak Prabowo sejak tahun 2014. Dan konsennya tentang pangan itu luar biasa. Kan beliau juga di HKTI. Betul. Dan ketika kita bicara sekarang misalnya food estate, ini kan salah satu jawabannya. Food estate di Papua, food estate mungkin akan di Kalimantan begitu. Dan kelihatannya cara berpikirnya sederhana. Kita harus kasih makan rakyat. Kasih mereka kenyang. Gitu kira-kira lah. Jadi gimana itu, Mas? Kalau saya melihat Pak Prabowo ini penggabungan 3 presiden besar kita. Siapa aja? Beliau kalau pidato seperti Bung Karno. Soekarno. Menyentil nasionalisme kita, membangkitkan lagi semangat persatuan, semangat kebangsaan yang mungkin sudah lama juga kita lupa sama semangat nasionalisme ini. Apalagi dengan diplomasi pecinya. Ini keren loh itu. Membangkitkan semangat nasionalisme persatuan itu pidatonya seperti Bung Karno. Sambil jalan beliau mau membangun lagi nation building kita nih, menyempurnakan nation building kita. Kebijakan beliau teknokratis seperti Pak Harto. Makan bergizi gratis, dulu abang ingat tahun 90-an awal itu di zaman Orde Baru ada namanya PMTAS, Bang. Tahu. Pemberian makanan tambahan anak sekolah. Anak sekolah. Saya pernah dapat itu. Saya merasa 3 kali seminggu, segala macam kayak gitu itu. Tapi hari ini disempurnakan menjadi makan bergizi gratis tiap hari. Gitu kan, dengan full power menjalankan kebijakan. Ketahanan pangan, ketahanan energi memang sudah dirintis. Jadi pembangunan teknokratis seperti ini kan banyak terlihat di zamannya Pak Harto, yang direncanakan oleh ekonom-ekonom yang luar biasa pada saat itu. Dan Pak Prabowo belajar dari ahlinya ya. Dan beliau belajar ini. Masuk sekarang langsung ke lingkungannya. Dan punya keberanian terobosan, melakukan hal-hal yang nggak biasa tuh, mengubah kebiasaan-kebiasaan yang nggak produktif. Keberanian terobosannya seperti Pak Jokowi. Keberanian terobosan seperti Pak Jokowi. Tetapi kan ada beberapa hal, Mas, mungkin perlu disela sedikit. Misalnya ada sejumlah kebijakan yang mungkin bukan soal tetap kontinu, tapi itu kemudian dikurangi karena kepentingan priority kan. Misalnya IKN, beberapa proyek infrastruktur yang ditunda. Keberanian terobosan itu bukan kemudian meniru, tapi keberaniannya misalnya efisiensi itu keberanian terobosan yang luar biasa itu. Banyak yang kaget soal itu. Banyak yang kaget, tapi kan kita juga harus akui, mungkin kalau kita mau jujur, sisir Pak Prabowo sering bercanda, saya sisir sampai 1/9 betul. Banyak hal-hal yang mungkin tidak produktif. Dan itu diapresiasi oleh publik karena banyak sekali pemborosan kan. Sekarang penghematan itu kan pasti berpengaruh juga pada kantornya Mas Hasan kan? Oh, sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya ini bisa diefisienkan, itu nanti penghematannya bisa dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Membangun hilirisasi, membangun ketahanan energi, ketahanan pangan, dan program-program prioritas lagi. Jadi menurut saya, keberanian siapa sih yang berani? Jarang orang berani. Kalau udah ini kan berarti mengikuti kebiasaan aja biasanya. Pak Prabowo enggak. Kita nggak bisa. Kalau kita mau jadi negara maju, kita nggak bisa jalan biasa-biasa aja. Harus ada terobosan. Pak Jokowi juga menurut saya waktu itu di tengah
tidak ada perkembangan yang signifikan mungkin soal infrastruktur. Keberanian terobosan paling nyata dari Pak Jokowi adalah soal infrastruktur. Ini kan soal leadership Gitu. ya. Artinya karakter itu memang melekat pada sosok Prabowo Subianto. Dan hasil survei juga membuktikan bahwa banyak pihak masyarakat yang memang menghormati, menghargai sosok seorang Prabowo Subianto. Menurut Anda itu modalitas utama yang harus dijaga kan? Tapi bagaimana memaintain itu dalam jangka waktu 5 tahun? Pada saat orang melihat kinerja. Ya kalau maintain begini yang terbaik adalah dengan bekerja kan. Bukan dengan sekedar kantor komunikasi bicara itu. Jadi memang harus ada produknya. Harus ada hasil yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, termasuk soal respon. Respon cepat itu juga penting. Kita tuh nggak menghindari masalah, Bang. Masalah tuh kan datang tiap hari. Begitu kita bikin kebijakan juga mungkin besok ada masalah. Tapi yang penting kita bisa respon nggak kebijakan masalah itu. Kita bisa beresin nggak? Kemarin orang antri soal gas. Tapi penataan harus dilakukan nih. Maksudnya nggak ada orang berdebat bahwa penataan ini harus dilakukan. Bahwa subsidi gas ini harus tepat sasaran. Jadi betul-betul orang yang berhak menerima lah yang kemudian mendapatkan gas yang bersubsidi ini. Penataan harus dilakukan. Tapi penataan yang dilakukan tentu harus meminimkan impact. Begitu ada kejadian, langsung responnya. Gitu. Tapi jalan dua-duanya. Plus mitigasinya sampai Pak Prabowo mengundang Pak JK sekalian kan? Jadi menurut saya respon ini juga bagian dari leadership style. Jadi bukan orang bilang, wah kok kenapa kebijakan ganti? Kebijakannya nggak ganti. Penataannya jalan terus. Bahwa pengecer harus terdaftar sekarang itu jadi sebuah keharusan. Supaya bisa di tracking ini BBM bersubsidi ini sampai di tempat yang berhak atau tidak. Itunya harus jalan terus, kebijakannya nggak berubah. Bukan sekedar menjaga popularisme seorang Prabowo Subianto. Bukan. Karena ini kan nggak mungkin dong kita biarkan orang berhari-hari antri, ibu-ibu marah-marah. Masalah besar. Jadi presiden responsif, cepat ngambil. Tapi kebijakan penataan itu didukung. Kebijakan bahwa ini nggak boleh lagi orang yang nggak terdaftar tapi menjual ini agar tepat sasaran ya. Ini kan perlindungan terhadap masyarakat. Dari sisi harga bisa lebih murah. Karena ada HET yang ditetapkan. Dan kalau dia nggak jual sesuai HET, izinnya bisa dicabut kalau terdaftar. Ini menarik, Bang Don. Kemarin saya sempat bicara dengan beberapa wakil rakyat di DPR. Sebenarnya mendukung ya program yang dilakukan oleh Presiden, dalam hal ini Menteri SDM. Nah itu sebenarnya niatnya baik, tapi mungkin caranya yang belum sempurna dalam hal komunikasi publiknya dan edukasi masyarakatnya. Itu yang saya malah senang ketika melihat Pak JK diajak ke istana oleh Pak Prabowo untuk melihat, karena dulu kan pernah soal yang konversi minyak tanah. Kan itu Ngegas. Saya merasa loh presidennya kok mau belajar dan mendengar gitu ya. Ya beliau sangat terbuka untuk belajar, terutama daripada senior-senior yang punya pengalaman. Jangan lupa Pak Prabowo beberapa waktu lalu tuh datang ke rumah Prof. Emil Salim. Dan mencatat saran-saran dan masukan dari ini leadership style. Kan beliau seorang pembelajar. Di samping itu beliau juga ada jiwa-jiwa pendidiknya. Kita ini anggota kabinet ini setiap minggu juga dapat arahan itu berupa kayak pendidikan juga ini. Kayak pendidikan pengetahuannya ditambah, sudut pandangnya dikuatkan lagi, nasionalismenya digeber terus, bekerja harus demi rakyat. Kalau ada kepentingan lain-lain dalam kepala kalian, nggak usah ikut. Jadi kepentingannya hanya kepentingan membangun masyarakat, kepentingan bangun bangsa. Itu berkali-kali soal korupsi, soal judi online, soal narkoba, penyelundupan, itu saban rapat kabinet disebut gitu loh. Dan ini terkonfirmasi persoalan besar ya. Kenapa Prabowo itu kan bukan cuma suka buku tapi memang suka membaca. Artinya ketika beliau memimpin sidang kabinet, ada hal-hal lain yang bukan cuma instruksi tapi juga wawasan yang kemudian ditransfer kepada anggota kabinet, begitu. Wawasan ini juga karena pergaulan. International relationship. Di level nasional hampir semua elit itu beliau kenal. Kalau nggak bapaknya kenal, anaknya kenal. Gitu kenal pribadi. Jadi kalau mau belajar, minta masukan, minta all access ya. Itu all access. Hampir nggak ada yang nggak kenal. Di level internasional banyak sekali
banyak sekali yang pernah teman satu sekolah, sekarang jadi perdana menteri, sekarang jadi raja, sekarang jadi ada kedekatan-kedekatan, atau misalnya memang ya sama-sama militer kayak gubernur jenderal yang itu kan anggota IKHAN juga tuh, gubernur jenderal Australia. Jadi punya kedekatan-kedekatan personal yang ketika belajar juga saling memberi masukan itu sangat mudah gitu, sangat cair, sangat gampang. Dan secara pengalaman hidup juga punya pengalaman internasional. Jadi sebenarnya kita hari ini mendapatkan sosok yang lumayan komplit. Dari sisi modalitas, paket lengkap nih. Kita punya pemimpin yang sangat lengkap. Sekarang tantangannya para pembantu nih. Kita para pembantu beliau bisa menyamakan standarnya nggak dengan standar beliau? Bisa menyamakan ritmenya nggak dengan ritme yang beliau inginkan? Bisa menyamakan gerak langkahnya nggak dengan speed yang beliau inginkan? Birokrasi atau menteri-menteri itu mesti belajar banyak dari situ. Atau ada yang masih belajar atau sudah? Ya, kalau secara semangat, semuanya semangatnya sama, Bang. Sama. Kalau speed ada beda-beda banyak. Itu bagus. Jadi seorang komunikator semangatnya sama. Kalau speed bisa beda-beda. Kita fair aja, pasti ada beda-beda di kita. Tapi kalau semangatnya. Tapi kan tergantung fungsinya juga masing-masing kan. Ada memang yang harus berjalan cepat, ada yang berjalan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Intinya semuanya sih harus berjalan cepat ya. Tapi kan ada yang baru adaptasi, ada lembaga baru, ada kementerian yang baru. Tapi Pak Prabowo mengerti nggak membuka ruang untuk belajar itu butuh waktu lebih lama, adaptasi lebih lama? Tapi beliau kayaknya sangat paham ya. Sangat paham bahwa misalnya ada kementerian-kementerian yang baru dipecah, dia harus menyesuaikan dulu SOTK-nya. Ya, pejabat-pejabatnya masih ada yang PLT, belum dilantik semua, ya kan? Tapi nggak boleh lama-lama juga kan? Tentu nggak boleh lama-lama gitu. Tapi yang itu beliau paham. Tapi ada yang utuh dari awal sudah langsung ngebut. Langsung gaspol ya. Jadi ada orang dekat yang bilang Pak Prabowo itu sangat rasional dengan urusan begini. Tidak pernah misalnya terbuka juga untuk misalnya membahas sebuah kebijakan-kebijakan yang misalnya, Pak ini kalau misalnya dilanjutkan ada efek begini, ada ini yang kurang dan segala macam, beliau terbuka untuk menerima masukan itu. Jadi, Mas Hasan, kemarin saya baca laporan Tempo soal 100 hari ya. Saya kira perlu ada penjelasan atau jawaban dari Anda gitu. Kan dibilang bahwa ini ada kecenderungan militerisme. Iya, itu saya baca. Tapi Bang Don, itu jawabannya pasti panjang. Kenapa? Itu kita sisihkan di segmen berikut aja. Karena itu juga sangat menggelitik kita untuk kita diskusikan. Akhirnya, tentu kami berharap Anda tetap setia bersama kami dalam Doorcast. Karena itu, jangan kemana-mana. Kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami dalam program Doorcast. Kita sedang diskusi bersama Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dan sebelum rehat tadi, Bang Don sudah mulai nakal tentang militerisme. Tidak nakal. Saya hanya mau dapatkan itu jawaban. hasil dari teman-teman Tempo ya? Dari Tempo itu bilang bahwa ada kecenderungan ke militerisme. Jadi Pak Prabowo ini entah karena latar belakangnya, apa-apa dikerjakan oleh militer. Ada food estate. Ada makan gratis, lalu kemudian nanti akan ada tambahan danyon di seluruh Indonesia kan, gitu. Kecenderungan ini mungkin akan mengganggu demokrasi. Itu kira-kira begitu di situ. Kita perlu jawaban. Kalau ketegasan jangan dekatkan dengan militeristik. Kalau disiplin jangan lekatkan dengan militeristik. Dan juga jangan hadap-hadapkan dengan demokrasi, apalagi demokrasi yang menggunakan standar negara lain. Buat saya ini penting untuk diklarifikasi. Jadi menurut saya sekarang, kalau dalam masa damai ini kan kita dalam masa damai, negara kita kan dalam masa damai. Untuk mempercepat program-program prioritas, seluruh komponen bangsa harus dikerahkan ke sana. Kalau ketahanan pangan itu bisa ditopang oleh berbagai sektor. Berbagai macam stakeholder, mau swasta, ya kan, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, kelompok masyarakat, termasuk oleh TNI, kan kerja. Saya coba menerjemahkan secara sederhana ya, artinya karena TNI ini kan lebih siap dari sisi organisasi, kemudian disiplin, lebih mudah menggerakkan sesuatu. Yang saya bilang, ketika komponen-komponen bangsa dikerahkan untuk mewujudkan program prioritas, kecuali
dipakai buat menekan masyarakat itu. Iya. Tapi Ini untuk program prioritas. Iya. Betul. Ada nggak misalnya media atau kayak Tempo kena telepon oleh tentara hari ini? Nggak ada kan? Iya. Ada nggak satu saja media yang hari ini dilaporkan oleh pemerintah selama 3 bulan terakhir? Walaupun kadang-kadang saya tahu juga ada beberapa teman-teman yang kadang-kadang kok menulisnya seperti ini gitu, atau memberitakannya seperti, tapi kan nggak ada. Tapi nggak ditelepon juga ya? Ya ada judul yang bilang ini salah paham nih, gitu, kita telepon. Ya misalnya ini salah paham nih, tapi kan nggak ada yang ditekan, nggak ada yang diperkarakan. Sampai hari ini semua orang bebas berpendapat. Bahkan Tempo tiap sebentar menulis sesuatu yang mungkin misalnya tidak seperti itu gitu loh. Tapi masih tetap ditulis. Bayangin Bang Don, saya sebagai kepala kantor komunikasi mengorkestrasi narasi kan kerjaan saya. Tapi dirangkai ditulis seolah-olah itu waktu menjelang Pak Jokowi turun, seolah-olah ada sebuah skandal konspirasi yang saya lakukan dengan mengorkestrasi narasi. Ya hari begini mengorkestrasi juga tidak gampang betulnya kan. Tidak gampang. Jadi menurut saya kenapa framingnya seperti itu, kan pekerjaan saya. Kecuali itu bukan pekerjaan saya kerjakan ditulis dengan nada sinis, bolehlah. Kalau kita melakukan pekerjaan kita, kenapa harus ditulis dengan nada yang sinis gitu? Tapi kan mungkin karena begini Mas Hasan, kalau saya baca di Tempo itu kan mereka bilang latar belakang seorang Pak Prabowo sebagai militer. Saya setuju Doni gitu. Kita ini kan sudah mengalami semuanya. Sudah mengalami. Bagaimana TNI atau tentara itu bisa bekerja lebih cepat, lebih mudah dan lebih mudah digerakkan dan lebih disiplin untuk melakukan pekerjaan itu gitu. Termasuk apalagi juga program prioritas kan. Program makan bergizi gratis. Banyak dapur-dapur yang bagus hari ini. Yang disiplin SOP-nya, yang bangunannya layak, yang makanannya terjaga dengan baik, itu ada di lahan-lahan yang disupport oleh TNI. Tapi ini sebenarnya mengonfirmasi bahwa Pak Prabowo itu tidak anti kritik ya. Tidak anti kritik. Sebagai seorang yang tumbuh besar dan lama di dunia militer, dia kalau dia anti kritik nggak bakal dirikan Gerindra. Capek-capek. Jadi yang dilupakan orang adalah orang itu sibuk berkutat dengan kontroversi-kontroversi di zaman Orde Baru. Kalau di zaman Orde Baru itu karakter pemerintahan, Bang. Yang seperti itu bedanya. Abang mau jadi birokrat biasa juga Abang mungkin agak-agak ganas juga. Iya, betul. Di era itu. Jadi lurah, itu betul. Jadi camat mungkin agak-agak ganas juga di masa masa itu gitu loh. Jadi menurut saya ini Pak Prabowo setelah selesai jadi tentara comply dengan aturan main demokrasi, mendirikan partai politik, ikut pemilu, bahkan ikut pemilunya berkali-kali baru sampai yang itu keempat comply dengan demokrasi. Kayaknya lebih sipil dari sipil ya. Iya itu. Coba bayangin, ada nggak sipil yang sesabar Pak Prabowo comply dengan aturan main demokrasi? Tapi dalam rapat kabinet, apakah kritik, masukan, suara-suara yang mungkin mengkritisi apa yang disampaikan oleh Presiden itu direspon seperti apa? Maksudnya gimana? Mungkin ada pertentangan pendapat, perbedaan pendapat dalam forum rapat kabinet. Pak Prabowo mensikapinya seperti apa? Kalau dalam yang rapat-rapat besar kan mungkin diskusinya nggak banyak ya. Tapi kalau rapat terbatas itu kan ya semua orang boleh mengeluarkan pendapat mereka. Tapi kan penentu kebijakan akhir kan tidak semua juga sama pendapat menteri satu dengan menteri lain, apalagi misalnya bidangnya bersinggungan gitu. Harus 3 menteri, 4 menteri yang mengurusi hal ini. Pasti ada perbedaan pendapat, tapi kan beliau dengarkan semua dan kemudian beliau sebagai pemutus terakhir memutuskan. Tapi kalau beliau sudah putuskan ya sudah semua jalan. Walaupun tadi kita nggak setuju, tapi kalau beliau sudah putuskan kan harus kompak, harus solid ya. Kembali lagi ke soal penggunaan militer tadi itu. Mungkin memang ujungnya kan hasil itu akan menceritakan tentang semuanya. Jadi seeing is believing, nanti akan hasil misalnya food estate. Kalau hasilnya bagus mungkin akan membuat kritik kayak begini kan akan hilang dengan sendirinya. Jadi biarkanlah orang kemudian sekarang mengekspresikan yang ada dalam pikirannya. Tapi kan ini akan dijawab oleh waktu. Beliau yakin betul selama kita memang melaksanakan ini untuk kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, dan tidak ada pikiran lain nih. Untuk urusan-urusan program prioritas ini nggak ada pikiran lain di dalam itu, maka ini akan menghasilkan hasil yang baik dan tujuan-tujuan, dan masyarakat akan merasakannya. Yang salah paham di awal ya biarinlah. Ini kan negara, kan tadi kita sudah bersepakat bahwa demokrasi ada jalan yang kita pakai. Tapi jangan jadikan demokrasi itu alat
bukan alat, alasan untuk menghalalkan segala-galanya. Sembarangan ngomong yang nggak bertanggung jawab, jangan jadikan itu demokrasi sebagai alasannya. Kan negara demokrasi, boleh dong saya ngomong yang nggak benar. Nggak boleh. Mau di negara demokrasi, negara nggak demokrasi, kamu nggak boleh ngomong yang nggak benar gitu loh. Ngomong itu yang benar aja. Anda nggak setuju nggak apa-apa. Tapi jangan fitnah, jangan menyebar kebencian, jangan mengumbar disinformasi. Itu jangan pakai alasan demokrasi untuk itu gitu. Mengumbar kebencian jangan pakai alasan demokrasi untuk mengumbar kebencian. Mengumbar fitnah jangan pakai alasan menggunakan hoax. Iya, hoax jangan pakai itu, kan demokrasi. Kita boleh dong nyebar hoax, nggak begitu. Ada orang yang mungkin mindset dan pola pikirnya selurus dengan apa yang Anda katakan. Tapi tidak sedikit di luar sana yang mungkin memilih jalan yang berbeda. Artinya dengan memberikan narasi negatif, mengkritik tanpa solusi kepada pemerintah dan Presiden Prabowo. Sebenarnya secara pribadi, Presiden itu punya sikap apa terhadap orang-orang yang kontra atau anti, apapun alasannya kepada Presiden? Kalau sejauh yang saya tahu nih, kan saya juga bukan orang yang cukup panjang bersama Pak Prabowo, tapi sejauh yang saya bersama beliau, sependek lah yang saya bersama beliau, nggak pernah tuh nggak pernah terlihat terganggu, nggak pernah ngebahas si A, si B, si C. Beliau ya konsistennya bicara soal tujuan dan cara. Fokus pada tujuan lebih penting ya. Iya, fokus pada tujuan dan cara, bahwa ada kritik segala macam itu, ya kalau kritiknya benar, ya ayo kita perbaiki. Kalau kritiknya nggak benar, ya kita nggak harus pusing-pusing amat gitu untuk banyak hal yang mungkin juga orang belum paham, salah paham, atau nggak tahu sama sekali. Nah, pertanyaannya adalah ketika ada isu atau ada kritik yang diserap dari masyarakat lewat kantor komunikasi kepresidenan, bagaimana formula menyampaikannya kepada seorang chief sebagai seorang presiden bahwa itu memang benar-benar kritik yang membangun misalnya? Nah, kan pintu informasi beliau banyak, ya kan? Beliau tuh kan setiap hari ada aja yang dipanggil. Yang diajak makan siangnya ada aja. Masukan pintu beliau tuh banyak. Jadi sebenarnya informasi buat beliau tuh lebih dari cukup lah untuk memutuskan, oh ini harus diambil tindakan, ini harus ini harus diperbaiki, ini harus disesuaikan caranya. Beliau bahkan mungkin belum dikasih tahu, beliau udah tahu gitu. Udah tahu duluan. Karena pintu informasinya banyak, Mas, seberapa mengganggu ya problem misalnya hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, yang orang bilang sekarang kan banyak pertanyaan-pertanyaan, apakah Pak Prabowo adalah seorang real chief in command atau masih ada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Lalu kemudian hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega atau PDIP. Itu kan kita lihat sebagai semacam rada complicated gitu dalam politik kita gitu. Jadi yang perlu dipahami orang di Republik ini, sekali orang jadi presiden, dia jadi presiden. Itu jawabannya. Itu di Republik ini berlaku gitu. Begitu Pak Prabowo jadi presiden, beliau chief in command-nya beliau. Betul. Beliau presidennya. Tapi beliau juga menyatakan bahwa beliau menghormati semua presiden-presiden terdahulu. Dan mengambil pelajaran dari presiden-presiden terdahulu. Dan beliau mengakui bahwa apa yang kita nikmati hari ini adalah berkat jasa-jasa presiden terdahulu. Beliau sebut satu-satu namanya. Betul. Ibu Mega disebut, Pak Harto disebut, mulai dari Bung Karno. Betul. Ya kan? Pak Jokowi juga tentu disebut. Jadi menurut saya gini, kalau relasi-relasi ini, Pak Prabowo berhak bertemu dengan siapapun. Pak Prabowo sebagai presiden bisa menjalin silaturahmi dengan siapapun tanpa harus pusing juga si A sama si B hubungannya baik. Saya bisa berhubungan dengan Bang Don tanpa harus saya pikirkan Bang Don dengan Mas Doni punya masalah atau tidak. Dan ini kan nggak harus sampai di level presiden, kita juga begitu. Jadi nggak perlu nunggu kapan dimasakin nasi goreng ya. Kita juga begitu. Jadi menurut saya secara prinsip beliau presiden. Presiden untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan tiga-tiganya ini pernah jadi presiden. Mengerti ini urusan begini-begini gitu. Ibu Mega pernah jadi presiden, mengerti urusan begini itu beliau mengerti. Pak Jokowi juga pernah jadi presiden. Jadi kalau misalnya urusan-urusan begini juga beliau mengerti gitu. Karena pernah jadi presiden. Masalah pokoknya kan karena di luar sana hubungan ini digoreng. Kalau ini kira-kira gitu kita nggak bisa larang orang goreng-goreng kayak gitu. Digoreng sampai nasi goreng ya. Tapi buktinya kan tidak seperti yang digoreng-goreng. Tidak seperti yang digoreng-goreng. Ini menarik, tapi kita harus
harus rehat lagi karena kita masih punya satu segmen untuk kita lanjutkan diskusi kita. Karena itu pemirsa tetap bersama kami dalam Downcast. Anda masih bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni The Kaiser dan saya Don Bosco Selamat. Dan kita masih ngobrol dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Oke, Bang Don tadi kan menarik soal hubungan antara Presiden Prabowo, Presiden Jokowi dan Presiden Megawati, ya kan? Saya menggunakan istilah presiden semuanya karena mereka juga guru bagi semua gitu kan. Tapi karena di masyarakat ini senangnya kan jadi profesi tukang goreng kan. Bagaimana sebenarnya seorang Prabowo Subianto harus mensikapi atau mengambil sikap atau tidak mengambil sikap terhadap gorengan-gorengan? Ya, kalau yang soal ini menurut saya, yang soal khusus soal ini nggak ada terganggu sama sekali. Jadi kalau beliau mau bertemu dengan Pak Jokowi, ya bertemu dengan Pak Jokowi. Beliau bertemu dengan Ibu Mega juga tinggal nunggu waktu aja. Jadi gini, secara prinsip kan nggak mungkin nggak ketemu. Orang politik sama-sama jadi presiden, pernah jadi presiden. Ketua partai pula misalnya, menurut saya kan nggak mungkin nggak ketemu gitu kan, soal waktu aja yang kayak gitu. Jadi komunikasi pun kan, iya kan via orang lain komunikasinya juga sudah terjadi. Jadi menurut saya beliau tidak terganggu sama sekali lah dengan isu-isu yang sebetulnya substansinya tidak sebesar dengungan yang ada di luar sana gitu ya. Ya, orang kan suka berteori tentang urusan orang lain. Coba diulang dulu itu Mas. Orang suka berteori tentang urusan orang lain. Tentang urusan orang lain. Oh, itu katanya. Ya, orang lainnya nggak kenapa-kenapa, tapi orang lain yang punya teori macam-macam, teori yang aneh-aneh gitu. Orang kemarin habis ada masalah gas LPG, orang bilang, oh Pak Bahlil begini, Pak Bahlil begitu. Kemuktinya kemarin diajak makan siang sama Pak Prabowo. Jadi orang berteori macam-macam. Pak Bahlil kemarin makan siang bareng Pak JK, bareng Pak Prabowo gitu. Jadi tidak seperti yang digoreng-goreng itulah. Gitu. Mas, ini sekarang kita bicara soal pagar laut ya. Kan waktu itu Pak Prabowo mengatakan untuk meninjau kembali PSN ya, PIK 2 ya, atau PIK 1 atau PIK 2 ya. Lalu kemudian bergulir sampai ketemulah pagar laut yang kemudian jadi heboh gitu. Dan menariknya belakangan itu Pak Nusron Wahid langsung mencabut HGB-nya. Kalau lihat konflik di sana ini seperti apa Pak Prabowo bersikap sebetulnya? Kalau yang saya pahami dari beliau itu, kalau yang sifatnya pelanggaran ini pisahkan dulu. Kalau yang sifatnya pelanggaran dimanapun itu terjadi, pelanggarannya harus diusut. Kalau ada yang melanggar, ya berarti itu kan harus dibongkar. Dimanapun itu. Jadi kalau ada sertifikat, misalnya ada pelanggaran di sana, ya harus dicabut. Tapi ini bicara soal pelanggarannya aja. Jangan kemudian digoreng sampai kemana-mana. Walaupun memang sekarang misalnya energi pemerintahan Prabowo Gibran itu pasti difokuskan untuk itu, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, itu juga ketahanan air. Jadi ada proyek infrastruktur yang dibikin, ada infrastruktur irigasi. Dan itu kan kita mau ketahanan pangan kan, sawah nggak berdiri sendiri. Harus irigasi. Harus ada bendungan, irigasi. Ada tata airnya di sana, ada irigasi. Bendungan sudah banyak dibikin di zaman Pak Jokowi. Sekarang apa saluran irigasinya? Tapi kalau misalnya PSN lain itu didorong oleh tenaga swasta, jalan terus. Kalau misalnya IKN misalnya, itu kan komitmen presiden sudah jelas tuh. Ada komitmen sekian triliun selama 5 tahun. Betul. Sisanya dibangun di mana? Sisanya dibangun oleh swasta. Karena pemerintah memang tugasnya untuk kawasan inti pemerintahan. Dan yang mau difokuskan sekarang kan gedung legislatif sama gedung yudikatif. Dan ini yang disiapkan oleh otorita IKN. Ini kan proyek strategis nasional nih. Kan di dalam undang-undang nih 10 tahun jadi proyek strategis nasional nih. Jalan terus. Tapi yang lainnya kan didorong dengan tenaga swasta. Jadi menurut saya mungkin publik juga harus diberikan
edukasi. Nggak semuanya harus dihantam dengan satu tarikan napas. Kalau ada pagar yang bermasalah, kita fokus sama pagar. Kalau ada sertifikat yang bermasalah, kita fokus sama sertifikatnya. Begitu juga kalau ada kebun yang bermasalah, Bang. Kalau misalnya orang punya kebun 2.000 hektar, yang punya masalah dia 100 hektar karena melebihi wilayah HPH atau ini lagi rame nih HPH sawit. Yang diberikan kepada dia, yang masalah yang 100. Jangan semuanya. Masalah. Kira-kira cara kita melihatnya seperti, jadi kita fokus ke masalah, jangan dibungkus semua satu tarikan napas. Jadi jangan kayak Mbah Surip almarhum. Jadi beliau nggak mau sakit gigi dulu ceritanya. Jadi satu giginya sakit. Bukan gigi yang sakit yang cabut, seluruh giginya dicabut. Alasan beliau apa waktu itu? Supaya nggak sakit gigi lagi. Jadi nggak punya gigi. Semuanya dicabut. Saya interview Pak Sarwono waktu di liputan MCTV, Ira Kusno, mencabut gigi, cabut gigi yang sakit. Jangan semua gigi dicabut. Jangan semua, cabut satu. Dia pulang dari dokter gigi, maksudnya Pak Harto itu yang dicabut, itu yang bikin sakit gigi. Iya, jadi gigi yang sakit aja yang dicabut. Jadi begitu juga dengan masalah-masalah ini. Kalau ada pagar, misalnya dianggap bermasalah, lakukan penyelidikan. Kalau terbukti salah, bongkar. Kalau ada sertifikat bermasalah, bongkar. Kemudian jangan merembet kemana-mana ke hal-hal yang tidak jelas. Jadi bikin teori konspirasi sama kayak kebun tadi. Kalau ada sawit yang bermasalahnya, orangnya punya 2.000, misal nih, yang bermasalah 100. Kan urusannya bukan di 2.000. Iya, betul. Urusannya di yang 100 itu aja. Oke. Mas Hasan, kembali kepada soal penghematan. Mumpung saya ingat, kan sekarang banyak keluhan. Perjalanan dinas itu dipangkas. Ada cerita juga bahwa kalau rapat sekarang, yang dulu ada kue, itu nggak perlu ada sekarang. Memang beberapa waktu lalu kan Pak Hasim itu bilang, terlalu banyak mata anggaran yang konyol. Yang tadi Mas Hasan bilang, Pak Prabowo itu memberikan sampai satuan 9. Dan target penghematannya itu berapa ini? Ya, kalau dalam Impres target penghematan beliau kan sekitar 306 triliun. Jadi memang sebenarnya kalau kita mau mengubah cara bekerja, memang kalau hal yang dibilang Pak Prabowo itu bisa kok dihemat. Misalnya perjalanan dinas, studi banding, perjalanan luar negeri, termasuk juga jumlah rombongan. Bukan berarti nggak ada perjalanan dinas sama sekali. Kayak saya misalnya bawa rombongan biasa 8 atau 10 rombongan saya. Sekarang kan cukup 4 aja rombongannya. Lebih efisien. Atau misalnya dalam sebulan bisa 10 kali perjalanan luar kota. Hari ini kalau ada yang bisa kita lakukan Zoom aja. Ada yang benar-benar perlu hadir, ya kita hadir. Mungkin 4 kali. Gitu kan bisa Itu kan kebijakan yang sangat disukai oleh masyarakat. Tetapi belum tentu birokrat suka soal begitu. Apa nggak ada resistensi? Ya, menurut saya kan yang saya lihat hari ini gitu ya. Pemerintah melihat hari ini semua berusaha sebaik mungkin untuk comply dengan instruksi Presiden. Makanya di seluruh kementerian dan lembaga sekarang mereka berjibaku tuh mengefisienkan mata anggaran mana yang bisa, termasuk juga jam kerja. Jadi kalau kan ada beberapa misalnya kerja sekarang ada yang nggak melewati waktu lagi karena supaya hemat seragam aja. Misalnya jam 8 sampai jam 4 atau jam 8 sampai jam 5 atau jam 9 sampai jam 5. Kalau kantor saya kan agak fleksibel kerjanya. Ada kita sampai malam kadang-kadang juga harus kerja. Kalau enggak sekarang kita harus seragam nih. Kita harus seragam nih. Kalau ada kelebihan waktu diusahakan nggak ada lagi. Kan kita sampai jam 8, jam 9 malam. Tapi itu kan juga biaya maintenance dan biaya. Artinya fokus pada kualitas kerjanya kan. Fokus kita memaksimalkan jam kerja kita untuk kemudian menghasilkan produk sesuai dengan KPI yang diinginkan. Kajian. Kan kadang-kadang kajian tuh dari tahun ke tahun berulang aja kajian. Sudah menumpuk sebetulnya. Belum selesai dibaca ada kajian baru. Kemudian misalnya begitu. Nah, kajian-kajian ini kan juga bisa efisienkan gitu. Termasuk juga bikin souvenir, penggunaan kertas. Yang kayak gini-gini tuh sebenarnya banyak yang bisa digunakan untuk efisiensi. Artinya bisa sebenarnya kalau mau ya. Tapi kan mengubah behavior, kultur, kebiasaan birokrat yang sebelum-sebelumnya itu butuh keberanian tadi. Strong leadership. Itu keberanian, kepemimpinan yang kuat, kasih contoh. Presidennya sekarang naik maung loh. Rombongan presiden nggak panjang loh. Betul.
dan nggak ribut sirinenya. Saya mengalami itu ketika beliau harus datang dari Hambalang ke kantor. Iya. Rombongan pendek, tidak ada ngueng-ngueng ribut. Itu tuh contoh. Karena kalau standar protokol presiden bisa panjang. Iya. Kalau perlu tutup jalan. Iya. Tapi ini nggak pernah. Ini nggak tutup jalan. Nggak pernah tutup jalan. Jadi itu kan contoh. Iya. Yang beliau. Jadi ini yang mau disampaikan ke publik. Nggak gampang ini. Sekarang daerah bisa ikut nggak yang beginian? Kan memang Kementerian Dalam Negeri juga diperintahkan dalam instruksi Presiden itu untuk memantau daerah-daerah, melakukan penghematan seperti yang diarahkan oleh Presiden. Sebagai rakyat biasa saya setuju dengan kebijakan. Setuju. Nanti kan ini semua juga dalam impres itu juga nanti kan dari kementerian ini juga akan dibawa ke DPR untuk disetujui juga oleh. Ya, ini kan DPR, kepemimpinan kan, berdasarkan keteladanan kan. Cuma saya juga ada satu tanda tanya ketika Pak Prabowo kemudian memberikan instruksi dan memberikan contoh, tapi kan Presiden itu kan durasinya dibatasi 5 tahun. Ada orang yang kemudian bisa mengikuti perubahan dengan cepat, tapi tidak semua bisa mengikuti gerak cepat yang diinginkan seorang chief dalam kabinet. Bagaimana? Jabatan pertama dibatasi 5 tahun, tapi Presiden bisa 10 bisa tahun. 2 periode. 2 periode itu konstitusi. Betul. Konstitusi kita. Jadi kan kalau ini tidak hanya karena keterpaksaan, tapi juga menjadi kesadaran. Makanya beliau itu kan selain sebagai presiden, beliau itu kan pendidik. Kita yang anggota kabinet aja dididik loh. Dididik loh. Jadi jiwa pendidiknya itu tinggi gitu loh. Jadi nanti didikan-didikan ini kan akan menular ke bawah sambil dibiasakan, sambil dilakukan. Ya, saya optimis. Ya, sebagai bawahan beliau, saya optimis ini apa yang beliau inginkan, apa yang beliau kehendaki soal efisiensi ini. Tentu nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Misalnya ada orang yang memang tugasnya kajian, ya mungkin dia emang ada kajian, Bang. Betul. Kan ada kantor kayak Lemhanas ya kerjaannya. Dia memang di situ spesifik. Ya memang dia akan ada kajian, Bang. Betul. Iya kayak gitu. Ketika bersama Pak Prabowo, apa enaknya dan apa tidak enaknya Anda sebagai kepala komunikasi? Saya nggak bisa bilang tidak enak. Dan pendek kan, maksudnya. Ini tentu bisa ditanyakan kepada orang yang jauh lebih lama bersama beliau. Saya kan di dalam pemerintahan Pak Prabowo bersama Pak Prabowo itu 3 bulan. Saya kenal baik dengan beliau mungkin baru Februari atau Maret 2023. Jadi belum panjang. Tapi sejauh interaksi dengan beliau, beliau kan orang yang sangat peduli terhadap detail nasib semua orang. Nasib kita, nasib masyarakat, orang-orang yang ikut bersama beliau, soal kesehatan, ya kan? Suasana hati misalnya kayak gitu. Soal kesulitan beliau sangat peduli. Jadi kita ngerasa trust aja, karena kita trust yang tinggi terhadap pemimpin. Jadi kita juga harus, pemimpin kita nggak banyak mengeluh nih. Bahkan banyak di awal-awal mungkin uji coba makan bergizi gratis, beliau coba sendiri. Belum ada APBN, beliau coba sendiri 1 tahun. Kalau kita banyak-banyak mengeluh, malu lah kita. Sebagai orang luar, korbannya sebanyak itu gitu, malu lah kita gitu. Orang dalam ngomong begitu, orang luar lebih sederhana lagi sebenarnya. Kayak saya, yang penting seorang pemimpin itu bisa memberikan harapan kepada saya. Sebelum meneruskan harapan, saya ingin tanya satu. Tandanya mau closing, Bang. Iya, makanya dia mau closing, makanya saya tahan dulu. Mas Hasan, ini kan kita tahu ada pemimpin yang tampil dengan cara sedemikian rupa untuk pencitraan. Dalam diri Pak Prabowo seperti apa Anda lihat konten pencitraan ini? Saya tidak perlu sebutkan sebelum-sebelumnya. Jadi pencitraan terbaik itu kan dengan bekerja. Kampanye terbaik itu dengan bekerja. Jadi kalau kita sudah merealisasikan, pemerintah sudah merealisasikan apa yang dijanjikan kepada masyarakat, masyarakat bisa hidup tenang, perutnya kenyang, pikirannya adem, ya kan, sekolah anaknya
terjaga, kesehatannya, kesehatan betul, terjaga, panennya dibeli oleh, ini kan ada kebijakan lagi di Pak Prabowo, panennya dibeli dengan harga minimal, harga gabah 6.500 untuk meningkatkan hasil pendapatan petani. Itu jauh-jauh lebih dahsyat daripada pencitraan kan? Iya. Yeah. Menurut saya dirasakan oleh semua orang. Ada manfaatnya buat bangsa dan negara. Kalaupun ada peran kita menceritakan ulang aja apa yang sudah dikerjakan itu sudah jauh-jauh lebih dari pencitraan kan. Jadi memang tidak perlu konsultan pencitraan. Natural aja ya, kerja aja yang benar gitu kan. Iya. Akan tercipta citra yang kalau positif. beliau bilang saya maunya sidak aja MBG itu, ya udah sidak. Tapi sidaknya beliau nunggu sebulan. Menarik cara dia melihat anak-anak di kelas kemarin tuh. Sidak aja katanya. Biasa aja. Kalau sidak ya sidak gitu. Kapan sidaknya kata teman-teman wartawan? Kalau Anda dikasih tahu kapan sidaknya berarti bukan sidak. Bukan gitu. sidak itu. Iya. Kenapa drama? Iya, kenapa Bapak datangnya mendadak sekali? Ya namanya juga sidak. Iya. Masa kasih tahu? Kenapa terkesan diam-diam? Ya namanya juga sidak. Iya. Cuma saya sering mendengar Presiden Prabowo mengatakan seperti ini. Saya bukan politisi sejati. Jadi maafkan saya ketika saya menyampaikan apa yang saya rasakan. Dari aspek komunikasi kepresidenan itu kontraproduktif nggak? Kan itu bergantung dengan memang leadership style dan apa yang orang pahami terhadap figur itu. Kalau beliau sepanjang hidupnya sudah begitu, apa adanya? Iya, nggak apa-apa. Jadi maksud saya begini, Bang Don dan Mas Doni. Kalau saya sudah terbiasa makan di warteg, saya makan di warteg lagi kan nggak apa-apa. Iya. Tapi begitu saya selama ini nggak pernah makan di warteg, tiba-tiba sekarang rajin makan di warteg, orang kan nanya-nanya. Ada apa? Gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya sebelumnya nih, sebelum jadi pejabat misalnya, nggak pernah tuh misalnya makan makanan di resto mahal gitu. Tiba-tiba udah jadi pejabat selalu makan di resto mahal juga, orang jadi tanda tanya. Oh, berubah gaya hidup kawan ini kan gitu. Nah, jadi beliau memang begitu. Jadi komunikasi itu nggak ada rumus yang baku. Jadi ketika masyarakat menilai hari ini pemimpin yang dibutuhkan adalah misalnya strong leadership, pemimpin yang apa adanya, pemimpin yang tegas, pemimpin yang betul-betul memikirkan masyarakat. Walaupun nggak terlalu sering turun ketemu masyarakat, sekarang kan ada media, ada Nusantara TV, jadi orang tahu oh ya Pak Prabowo melakukan ini hari ini, walaupun nggak ketemu langsung dengan mereka. Tapi leadership style yang lain nggak apa-apa juga. Ada yang ingin langsung ketemu dengan masyarakat itu bagian dari, karena itu kebiasaan yang sudah dijalani dari lama. Dan saya harus meniru satu karakter Presiden Prabowo, yaitu ketegasan. Saya harus tegas mengucapkan ini harus berakhir. Kita belajar dari gurunya langsung gitu kan. Baik, Pak Hasan, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Mas. Makasih Bang diskusi bersama kita ya. Pak Prabowo harus tetap menjaga kesehatan dan energinya, dan Anda juga. Karena komunikasi Presiden ada di tangan Anda. Lebih berat kerjaan Pak Prabowo. Oke. Terima kasih dan pemirsa. Inilah